Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang proses publikasi artikel ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Nah, yang pertama mungkin akan saya sampaikan beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Dalam kurun waktu 30 menit, saya menyampaikan eh, materi seperti itu. Yang pertama terkait dengan bagaimana proses kita menyiapkan artikel sampai dengan submit serta melakukan revisi terhadap artikel yang sudah kita submit pada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Jadi saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pre-submission, tahap persiapan manuskripnya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah publikasi ilmiah, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang tentunya yang pertama ada tahap persiapan naskah, kemudian penentuan jurnal target, dan penyesuaian naskah dengan author guidelines atau artikel template pada jurnal targetnya. Nah, kemudian setelah kita sudah punya naskah dan ada jurnal targetnya, kita melakukan tahap registration atau kita registrasi sebagai author penulis pada jurnal yang kita targetkan. Kemudian tahap berikutnya itu adalah tahap submission, di mana kita melakukan submit atau upload naskah artikel kita ke sistem OJS dari jurnal yang kita targetkan. Dan kemudian yang selanjutnya ada tahap review and publication, di mana pada tahapan review ini eh, artikel yang sudah kita submit itu akan direview oleh reviewer jurnal, kemudian setelah dianggap layak akan melalui proses copy editing. Nah, biasanya proses copy editing ini yang sering dilewatkan oleh mahasiswa kita di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi ketika artikel selesai direview dan dinyatakan accepted atau diterima di jurnal, jadi mahasiswa langsung menghubungi pihak jurnal untuk meminta terbitannya gitu. Padahal sebenarnya ada proses yang harus dilakukan berikutnya yaitu copy editing. Copy editing ini itu memastikan bagaimana artikel yang akan diterbitkan itu sudah benar dan memang sudah final, baik itu dari siapa penulisnya, kemudian identitas penulisnya, tata bahasa yang digunakan gitu. Jadi dilakukan tahap copy editing sebelum artikel itu dinyatakan diterbitkan. Kemudian tahapan terakhir itu adalah tahapan publikasi artikel. Oke, pertama kita mulai dari tahapan pre-submission yang terdiri dari tahap persiapan naskah, kemudian penentuan jurnal target, dan penyesuaian naskah dengan author guideline atau petunjuk penulis gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan naskah atau manuskrip. Nah, jadi yang lazim dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa FIP S1 itu artikel yang diterbitkan adalah artikel dari skripsinya. Jadi, mahasiswa merekonstruksi skripsi menjadi sebuah artikel ilmiah yang nantinya itu dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studinya. Nah, seperti yang saya sampaikan, karena kita merekonstruksi, artinya menata ulang skripsi menjadi sebuah artikel ilmiah, jadi ada beberapa sistematika yang beririsan antara sistematika di skripsi dan juga sistematika di artikel ilmiah, khususnya eh, di jurnal yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, bisa kita lihat secara umum dalam skripsi itu sistematikanya secara umum ada judul, kemudian abstrak, kemudian terdiri dari 5 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian ada kajian teori, bab 3-nya metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya itu adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Kemudian ada juga daftar rujukan yang digunakan dalam skripsi.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa skripsi dan artikel ilmiah itu mempunyai sistematika yang beririsan. Jadi, apa yang ada di sistematika skripsi sebenarnya itu dicakup semua dalam artikel ilmiah. Namun, perlu ada sedikit penyesuaian. Gitu. Jadi, tidak bisa adik-adik mahasiswa atau teman-teman sekalian di sini langsung mengcopy paste skripsinya menjadi artikel. Jadi harus ada beberapa hal yang dielaborasi, kemudian harus disintesis kembali untuk disusun menjadi sebuah artikel ilmiah. Jadi sistematika umum artikel ilmiah, khususnya pada jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu mengikuti formula seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi, yaitu IMRED. IMRED itu terdiri dari Introduction, Method, Research, and Discussion. Nah, dari dari formula IMRED ini kemudian diturunkan menjadi sistematika umum artikel ilmiah, yaitu terdiri dari judul, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, penutup, eh, dan daftar rujukan. Jangan. Aplikasi kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya kita bahas per poin sistematika dari artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul. Nah, perlu digarisbawahi di sini ketika kita ingin submit artikel ke jurnal terakreditasi Sinta, khususnya Sinta 3 ke atas, itu Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, atau bahkan jurnal internasional. Jadi perlu dipastikan bahwa judul artikel itu bukanlah judul skripsinya. Jadi kita formulasikan judul artikel yang baru dengan kriteria yang pertama, judul artikel itu harus mencerminkan isi atau temuan dalam penelitiannya. Jadi sedapat mungkin artikel sudah mencerminkan apa temuannya. Gitu. Kemudian yang kedua, judul artikel itu tidak memuat metode, subjek yang sifatnya lokal, lokasi dan waktu penelitian. Jadi kalau di skripsi kecenderungan ada metodenya yang digunakan seperti apa. Seperti contoh ada metode studi kasus, kemudian ada penelitian pengembangan seperti itu. Kemudian subjek yang sifatnya lokal, misalnya di SD A, SD B. Kemudian waktu penelitian semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Nah, dalam artikel itu disarankan untuk tidak ditampilkan. Jadi to the point saja apa temuan dari dari penelitiannya, kemudian mencerminkan kebaruannya apa gitu. Jadi sedapat mungkin judul itu dibuat secara menarik tuh karena artikel ini akan dipublikasikan dan akan dibaca oleh para peneliti atau akademisi lain gitu. Jadi sedapat mungkin dibuat menonjolkan kebaruan, kemudian mencerminkan isi atau temuan penelitiannya, dan menghindari hal-hal yang bersifat eh, rutin yang ada seperti metode, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Nah, kemudian judul artikel dapat dirumuskan dalam bentuk judul subjudul atau question tag. Jadi bisa juga judul dibuat dalam bentuk pertanyaan gitu untuk memancing eh, minat dari pembaca nanti. Jadi judul dibuat dalam bentuk pertanyaan. Mungkin nanti kita akan lihat contohnya. Jadi pertama ada judul skripsi pengembangan media pop-up book pada muatan pembelajaran IPA kelas 4 SD 1 Banjarjawa pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Jadi opsi untuk judul artikelnya itu ada 3 opsi. Jika pertama, media pop-up book pada muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 sekolah dasar. Jadi dia mencerminkan temuannya, yaitu berupa media.
Kemudian opsi yang kedua menggunakan pola judul subjudul. Jadi di eh, apa namanya dibuat pop-up book. Jadi ditekankan pop-up booknya sebagai produk pengembangan itu sebagai pop-up book media pembelajaran inovatif pada muatan pembelajaran IPA seperti itu. Kemudian jika memang penelitiannya difokuskan pada efektivitasnya, bisa merumuskan judul yang ketiga. Dia menggunakan pola question tag, jadi berupa pertanyaan. Media pop-up book dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Efektifkah? Jadi judul ini nanti tentunya dalam konten artikelnya lebih berfokus kepada pembahasan efektivitas dari produk media yang dikembangkan. Seperti itu. Kemudian, biasanya dalam setiap jurnal juga ada aturan yang membatasi jumlah kata dalam judul. Silahkan itu nanti perhatikan dalam author guidelines atau panduan penulisannya. Jadi kalau jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan biasanya kita batasi 20 kata untuk judul. Silahkan karena jumlah katanya terbatas, dibuat judul seefektif mungkin yang dapat mencerminkan hasil temuan penelitian, kemudian kebaruan penelitiannya. Nah, selanjutnya komponen yang kedua itu adalah abstrak. Nah, abstrak itu eh, jadi ada ketentuan katanya juga, batasannya. Itu terdiri atas 200 sampai 250 kata. Kemudian tidak mencantumkan waktu, lokasi, dan singkatan atau simbol yang tidak umum. Jadi sedapat mungkin kalau ada hal-hal yang disingkat, itu dijabarkan dalam abstrak. Atau ada akronim, ada singkatan, itu dijabarkan dulu di dalam abstrak. Karena abstrak ini adalah kalau kita ibaratkan sebuah rumah, dia adalah tampilan depannya. Jadi bagi pembaca artikel yang tidak memiliki cukup waktu untuk membaca artikel secara penuh, mereka hanya akan membaca abstraknya dulu. Jadi mereka menentukan artikel yang cocok dengan mereka itu hanya dengan membaca abstraknya. Maka dari itu, sedapat mungkin abstrak dibuat eh, lebih baik gitu, sebagai kesan awal pembaca nantinya. Kemudian hindari penggunaan tanda baca petik satu, petik dua, kurang dari, dan lebih dari. Nah, misalnya kalau ada yang penelitiannya eksperimen, kemudian ada pengujian hipotesis di sana yang menggunakan t-tabel, membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Ada menggunakan lebih dari atau kurang dari. Silahkan dibuat dalam kata gitu, lebih dari T hitung, lebih dari T tabel gitu. Jadi jangan gunakan simbol karena ini berkaitan dengan nanti pencariannya di web. Nah, kemudian dari 200 sampai 250 kata itu abstrak harus memuat. Nah, jadi nanti inilah bagaimana caranya seorang penulis membuat kalimat-kalimat yang efektif. Jadi abstrak harus memuat beberapa hal. Yang pertama, kalau di jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, itu abstrak harus memuat masalah yang melatar belakangi penelitian. Jadi ada satu kalimat sampai dua kalimat yang menyebutkan masalah apa yang melatar belakangi penelitiannya. Kemudian apa tujuan umum penelitiannya. Kemudian yang ketiga, apa jenis dan desain penelitiannya. Siapa subjek penelitiannya, kemudian bagaimana datanya dikumpulkan, dan instrumen apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada metode analisis data yang digunakan, ada hasil utama penelitian, simpulan, dan implikasi. Jadi ada 9 komponen yang harus ada dalam abstrak yang harus disajikan dalam 200 sampai 250 kata. Silahkan disinilah nanti penulis diharapkan dapat menyajikan kesembilan
komponen ini ke dalam 200 sampai 250 kata itu dengan baik gitu. Karena seperti yang saya sampaikan, abstrak itu adalah kesan pertama orang dalam membaca artikel. Kalau dilihat abstraknya bagus, walaupun misalnya full papernya tidak terlalu bagus gitu, tapi kita bisa merumuskan abstrak dengan menarik, dengan baik, gitu, maka nanti artikel yang kita publikasikan itu akan banyak dibaca, bahkan akan banyak dikutip oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah bagian pendahuluan atau introduction. Yang pertama, pendahuluan itu adalah 20% dari keseluruhan panjang artikel. Dicatat 20%. Jadi, eh, pendahuluan karena dia porsinya hanya 20%, hendaknya dibuat lebih singkat daripada pendahuluan pada skripsi. Kalau skripsi mungkin kita pengantar dalam latar belakangnya itu kita buat secara lebih spesifik, mendalam, tapi dalam pendahuluan artikel ilmiah itu kita coba untuk efisienkan. Kemudian eh, pendahuluan dalam artikel ilmiah itu merupakan hasil sintesis dari bab satu dan bab 2. Jadi komponen yang termuat dalam pendahuluan artikel ilmiah itu sebenarnya bersumber dari bab satu dan bab 2 skripsi. Jadi gap analisis atau analisis kesenjangan itu biasanya bersumber dari pendahuluan skripsi, dari latar belakang masalah skripsi, kemudian state of the art atau perkembangan penelitian itu biasanya bersumber dari kajian penelitian yang relevan atau bab 2 skripsi. Nah, kemudian pendahuluan ini wajib merujuk sumber-sumber dari jurnal bereputasi atau kredibel. Nah, disarankan seperti ini. Kalau jurnal target kita adalah Sinta 2, maka sumber rujukan kita minimal harus Sinta 2 juga. Kemudian kalau mungkin Bapak Ibu yang S2, S3, dan Bapak Ibu dosen gitu menyusun artikel, yang targetnya jurnal bereputasi Scopus Q3 misalnya. Jadi minimal sumbernya juga Q3 dan bahkan akan lebih bagus satu tingkat di atasnya. Kalau misalnya targetnya Sinta 2, silahkan sumber-sumbernya dari Sinta 1 atau Scopus. Kemudian kalau misalnya Q3 targetnya, berarti silahkan cari sumber-sumber dari Q2 atau Q1. Nah, karena di sini akan dilihat oleh editor jurnalnya seberapa kredibel, seberapa reputable referensi yang digunakan. Itu penting dilihat. Nah, kemudian pendahuluan memuat apa? Jadi tadi saya sampaikan secara teknis seperti apa pendahuluan, kemudian secara substansial atau substansi apa yang hendak dimuat dalam pendahuluan, itu ada yang pertama gap analisis. Nah, gap analisis mungkin ini sudah biasa dan biasanya menganalisis kesenjangan antara dasolen dan dasein atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian menjelaskan solusi apa yang ditawarkan dalam penelitian dalam artikel itu. Kemudian bagaimana state of the art-nya, bagaimana perkembangan penelitian terkait dengan solusi yang ditawarkan. Sejauh mana solusi itu sudah diteliti sebelumnya. Nah, inilah yang saya maksud harus bersumber dari artikel-artikel yang kredibel atau yang reputable, yang bereputasi. Jadi kita harus mencoba menganalisis, mencoba mengkaji gitu. Solusi yang kita tawarkan itu sudah diteliti sejauh mana oleh peneliti lain.
Sehingga nanti setelah kita memaparkan state of the art tersebut, maka kita dapat secara eksplisit menyampaikan apa kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi ingat, secara eksplisit. Artinya harus ada kalimat yang menyatakan bahwa kebaruan dari penelitian ini adalah, nah biasanya kalau saya sebagai editor, eh, langsung saya find pada naskahnya kebaruan atau novelty. Jadi kalau tidak ditemukan kata itu, saya anggap belum ada novelty-nya. Apalagi kalau jurnal-jurnal Scopus gitu ya, artikel yang masuk lebih dari ratusan dalam waktu sehari, seminggu gitu. Jadi editor tidak punya waktu untuk membaca secara intensif. Sehingga mereka melakukan cara itu untuk melakukan screening awal. Jadi ketika define tidak ada kata novelty, gitu, itu langsung mereka reject. Bahkan sebelum melalui proses review. Nah, seperti itu. Sehingga silahkan nanti adik-adik, mahasiswa, karena jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan, orientasinya juga, standarnya juga sudah jurnal internasional gitu yang bereputasi, silahkan nanti secara eksplisit ketika menyusun artikel itu dieksplisitkan novelty-nya atau kebaruannya. Paling tidak ada kata yang menunjukkan itu, novelty atau kebaruan penelitian. Nah, kemudian setelah menyampaikan novelty, lalu apa urgensinya atau apa kepentingannya? Apakah hal itu mendesak untuk diteliti seperti itu? Jadi jelaskan itu untuk memperkuat novelty yang sudah Anda sampaikan. Kemudian bagian terakhir dari pendahuluan, jadi kalimat terakhirnya, bukan kalimat, paragraf terakhir itu berisi tujuan penelitian. Jika tadi di abstrak disampaikan tujuan penelitian secara umum, pada akhir pendahuluan atau paragraf terakhir pendahuluan, itu disampaikan tujuan penelitian secara lebih spesifik. Jadi dari tujuan umum itu dikembangkan lagi apa sih tujuannya secara spesifik. Hal-hal apa yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini. Seperti itu. Nah, itu secara substansial untuk pendahuluan. Selanjutnya, section berikutnya adalah metode. Nah, metode ini hanya mendapat kuota 10% dari keseluruhan panjang artikel. Jadi sangat sedikit. Nah, maka dari itu, metode dalam artikel ilmiah itu lebih banyak berupa pemaparan teknis, bukan teoritis. Jadi dianggap orang-orang yang membaca artikel itu sudah paham metode secara teori. Maka dari itu, metode dalam artikel ilmiah itu lebih kepada teknisnya. Kalau ibarat memasak, lebih ke resepnya. Jadi kalau mau memasak kue, membuat kue gitu, kita tidak menjelaskan lagi apa itu kue. Tapi kita menjelaskan di metode ini adalah bagaimana cara membuat kue itu. Sehingga harapannya ketika orang-orang membaca artikel kita dan melihat metodenya, mereka bisa dalam tanda kutip meniru penelitian kita. Jadi mereka bisa melaksanakan penelitian seperti penelitian yang kita publikasikan di tempat yang lain. Mungkin nanti bisa dimodifikasi tempatnya, subjeknya, dan sebagainya. Tapi intinya mereka bisa mengadaptasi penelitian kita. Nah, itu secara teknis. Kemudian secara substansi, metode itu hendaknya membuat 4 komponen penting. Yang pertama terkait dengan jenis dan desain penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedurnya. Misalnya kalau eksperimen, jenis penelitiannya eksperimen, kemudian desain penelitiannya apa, dan bagaimana prosesnya. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada subjek dan objek penelitian, atau
populasi dan sampel penelitian. Ini tergantung dengan jenis penelitian apa yang digunakan. Kalau memang penelitiannya menggunakan populasi dan sampel, eh, jelaskan bagaimana teknik pemilihan sampelnya, bagaimana teknik samplingnya. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, ini metode pengumpulan data ini menjelaskan data apa yang akan kalian kumpulkan dalam penelitian itu, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya, instrumen apa yang digunakan. Nah, biasanya yang sering kami ketemui di pengelola jurnal, mereka sudah menyampaikan bagaimana metodenya dan apa instrumennya, tapi mereka lupa mencantumkan bagaimana validitas instrumen yang digunakan. Jadi selain mencantumkan bentuk instrumennya, juga silakan cantumkan bagaimana validitas dari instrumen yang digunakan. Kemudian yang lebih penting juga, instrumen itu harus disertai dengan kisi-kisinya. Paling tidak memuat indikator-indikator apa yang diukur oleh instrumen itu. Jadi apa variabel yang diukur, kemudian indikator atau dimensi apa saja yang diukur dalam variabel itu. Nah, itu harus dijelaskan secara jelas di metode. Kemudian yang terakhir adalah metode analisis data. Jadi menjelaskan ketika sudah terkumpul semua datanya, apa yang dilakukan untuk menganalisisnya sehingga dari data yang terkumpul itu bisa diinterpretasikan menjadi sebuah temuan. Jadi silakan dijelaskan apakah itu dengan uh, analisis deskriptif, apakah dengan inferensial atau sebagainya. Seperti itu. Lanjut, ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasil dan pembahasan ini adalah bagian yang memiliki porsi paling besar dalam artikel ilmiah. Jadi dia diberikan porsi 60%. Ya, karena memang hasil dan pembahasan ini menjadi inti dari sebuah artikel ilmiah. Yang dicari dalam sebuah artikel ilmiah adalah hasil dan pembahasannya. Maka dari itu dia mendapatkan porsi yang sangat besar, yaitu 60% dari keseluruhan panjang artikel. Nah, untuk jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan, atau kalau mau cari aman, lebih baik ketika menyampaikan hasil dan pembahasan, itu dipisah. Jadi hasilnya apa, pembahasannya apa. Jadi silahkan sampaikan hasil dulu, kemudian pembahasan diikuti dengan pembahasan. Tapi kalau kami di pengelola jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, kami sudah sepakati bahwa hasil dan pembahasan itu disajikan pada subsection yang berbeda. Sehingga disampaikan hasilnya dulu, baru kemudian nanti di subsection berikutnya ada pembahasan. Nah, secara substansi apa saja yang dimuat dalam hasil? Yang pertama, hasil itu memuat hasil bersih analisis data. Jadi jangan mencantumkan data mentah dalam hasil artikel gitu ya. Jadi silahkan kalau ada data dianalisis dulu, diinterpretasikan dulu, baru ditampilkan pada eh, artikel. Jangan mencantumkan data mentah yang belum dianalisis. Kemudian yang kedua, penyajiannya disesuaikan dengan masalah, tujuan, dan rancangan penelitian. Nah, misalnya ketika penelitian pengembangan, gitu. Jadi penelitian pengembangan itu pasti menggunakan model pengembangan. Ada model ADI, Borg-Engel, 4D, atau sebagainya. Nanti penyajiannya bisa dengan mengikuti tahapan model tersebut. Kalau menggunakan ADI misalnya,
Dimulai dari analisis. Nah, pada tahapan analisis, apa saja yang dihasilkan? Pada tahapan desain, apa saja yang dihasilkan? Pada tahapan development, apa saja? Seperti itu. Jadi dijelaskan berdasarkan karakteristik masalah, kemudian tujuan dan rancangan penelitian. Kemudian eh, kalau dijelaskan berdasarkan tujuan penelitian, berarti kalau dalam pengembangan biasanya tujuan penelitiannya ada eh, mendeskripsikan rancang bangun atau karakteristik, kemudian ada menganalisis validitas, menganalisis kepraktisan, dan menganalisis efektivitas. Berarti nanti dalam hasil bisa disajikan dengan mengikuti pola itu. Pertama disajikan bagaimana karakteristik rancang bangunnya, kemudian dijelaskan hasil pengujian validitasnya, dilanjutkan dengan hasil pengujian kepraktisannya, baru terakhir hasil pengujian efektivitasnya. Jadi bisa juga dengan seperti itu. Kemudian data hasil itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, ataupun diagram. Nah, ini yang saya sampaikan. Jangan mencantumkan data mentah. Jadi data itu bisa disajikan ke dalam bentuk tabel, ke dalam bentuk gambar, atau diagram atau grafik. Sehingga eh, hasil temuan yang Bapak Ibu punya itu lebih komunikatif, lebih efisien komunikasinya. Misalnya dalam satu tabel itu bisa menggambarkan beberapa temuan. Dalam satu gambar itu bisa mendeskripsikan beberapa temuan gitu. Sehingga dalam satu gambar saja sudah mewakili temuan Bapak Ibu gitu. Kemudian tidak mengulang-ulang penyampaian hasil. Nah, jadi jangan sampai hasil yang sama Bapak Ibu sampaikan berulang kali gitu. Silahkan bagaimana secara hasil itu disampaikan cukup satu kali tapi efisien. Nah, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini memuat bagaimana pemaknaan penulis terhadap hasil penelitian. Jadi setelah ada data yang disajikan dalam tabel, gambar, ataupun diagram, baru sekarang dimaknai di pembahasan. Apa sih maksudnya? Apa yang terjadi? Lalu jika temuannya seperti itu, apa implikasinya? Kemudian yang kedua, melakukan perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu atau grand teori yang sudah ada. Nah, ketika kita menemukan sebuah temuan, kemudian kita bandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sama enggak hasil temuan saya dengan penelitian terdahulu? Sama enggak hasil temuan saya dengan grand teori yang sudah ada? Kalau sama, kenapa sama? Kemudian kalau berbeda, apalagi ya harus dijelaskan kenapa bisa berbeda. Gitu. Apakah letak perbedaan itu penyebabnya ada di proses penelitian kita atau memang terjadi pergeseran teori. Gitu. Nanti kalau kita bisa mendebat teori yang sudah ada dengan temuan kita, itu akan menjadi bagus. Jadi teori mengatakan A, sedangkan kita menemukan B. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya harus dibahas dengan menggunakan logika-logika ilmiah. Selanjutnya yang penting itu adalah kontribusi hasil penelitian terhadap bidang keilmuan. Nah, ini juga biasanya kalau editor-editor di jurnal bereputasi menggunakan kata kunci kontribusi, implikasi, atau sebagainya. Jadi mereka tinggal find eh, di naskahnya, kalau tidak ada kata itu dianggap tidak ada. Dan artikel kita biasanya di reject kalau jurnal yang seleksinya ketat. Kemudian keterbatasan dan rekomendasi penelitian. Nah, kira-kira kita harus merefleksi dari penelitian yang sudah kita lakukan, kira-kira hal-hal apa saja yang masih belum terakomodasi. Kemudian, eh,
apa saran kita atau rekomendasi kita untuk future research. Artinya penelitian selanjutnya itu disarankan seperti apa. Itu juga penting dijelaskan dalam pembahasan. Nah, selanjutnya ada simpulan. Nah, simpulan itu dibuat dalam format yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau bisa cukup satu paragraf saja. Nggak perlu banyak-banyak. Dia sifatnya konseptual dan merupakan pemaknaan umum terhadap hasil dan pembahasan. Artinya dia kalau bisa, kalau penelitiannya bertujuan untuk menggeneralisasi, gitu, dia menggeneralisasi temuan itu kemudian ke dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian dia juga dalam simpulan ini juga bisa. Nah, itu penting disampaikan pada simpulan. Kemudian dia juga harus menjawab masalah penelitian. Jadi apa masalah penelitiannya itu harus sudah terjawab dalam simpulan. Jadi kalau simpulannya belum menjawab masalah penelitian itu artinya belum selesai. Jadi tujuan simpulan itu adalah menjawab masalah penelitian. Kemudian secara opsional itu mencantumkan saran. Saran apa yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Itu untuk simpulan. Kemudian yang terakhir, itu ada daftar rujukan. Nah, ini juga menjadi salah satu komponen yang dilihat oleh editor dalam proses prakualifikasi artikel. Jadi artikel sebelum dikirim ke reviewer dilakukan seleksi oleh editor yang disebut prakualifikasi. Jadi daftar rujukan ini menjadi salah satu komponen yang paling dilihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, daftar rujukan sumber-sumbernya harus kredibel. Dan dominan merupakan artikel dari jurnal-jurnal bereputasi atau terakreditasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Sinta 2 misalnya, ya minimal sumbernya Sinta 2. Kemudian kalau bisa di atas Sinta 2. Kemudian daftar rujukan itu mengikuti style penulisan sesuai dengan gaya selingkung jurnal. Artinya style penulisannya ini mengikuti gayanya jurnal gitu. Tiap jurnal beda-beda. Nah, umumnya menggunakan APA. Kalau di VIP gitu kita sepakati menggunakan APA edisi ke-7. Nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman atau adik mahasiswa menggunakan Mendeley gitu ya, di sana sudah ada style penulisan menurut APA, American Psychological Association. Minimal itu menggunakan 30 sumber rujukan. Nah, minimal ini saya gunakan standarnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi sudah kita sepakati setidaknya artikel itu jumlah rujukannya 30. Kemudian ketentuan lain itu merujuk setidaknya 2 sumber untuk setiap pernyataan yang memerlukan rujukan. Jadi ketika adik-adik, Bapak Ibu mengutip gitu ya, untuk jurnal di VIP ataupun jurnal internasional biasanya, setidaknya ada 2 sumber yang dirujuk. Itu fungsinya sebagai perbandingan saja sebenarnya dan menambah atau mencapai target 30 sumber rujukan. Karena kalau Bapak Ibu hanya mengutip satu untuk satu pernyataan yang memerlukan rujukan, nanti akan kesulitan dalam mencapai target 30 sumber ini. Tetapi kalau kita sudah merujuk minimal 2, target 30 eh, sumber rujukan ini akan mudah tercapai.
Nah, selanjutnya terkait dengan penentuan jurnal target. Nah, penentuan jurnal target ini khusus untuk mahasiswa VIP yang akan mengajukan artikel gitu ya di jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan itu tentu akan berkoordinasi dengan pembimbing dan mahasiswa lain yang memiliki pembimbing yang sama. Mungkin sekarang saya sampaikan karena kebetulan semester 6 juga sudah dibagikan pembimbing gitu ya. Nanti silakan yang satu bimbingan gitu, berkoordinasi, kumpul jadi satu, direkap namanya, kemudian nanti berkoordinasi dengan admin jurnal di untuk bertanya di jurnal apa artikelnya akan diterbitkan. Kemudian kalau misalnya yang di luar mahasiswa VIP gitu, penentuan jurnal target itu dilakukan dengan melihat fokus dan skop jurnal. Jadi artikel kita tentang apa, kemudian jurnal yang kita pilih itu harus sesuai dengan artikel kita. Misalnya, artikel kita tentang teknologi pembelajaran atau instructional technology. Kita cari jurnal yang memang fokus dan skopnya menerbitkan artikel-artikel tentang teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan, educational technology gitu. Jadi jangan sampai misalnya adik-adik membuat artikel tentang pembelajaran, tentang pendidikan dan pembelajaran, tapi nanti adik masuknya ke jurnal kimia murni gitu misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan fokus dan skopnya. Kemudian adik tentang artikel kajian budaya murni yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan gitu, tapi menargetkan jurnal pendidikan. Nah, itu peluang akan ditolak. Bukan peluang, tapi pasti akan ditolak. Seperti itu. Silahkan nanti menentukan jurnal target itu memperhatikan fokus dan skop jurnal. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, kita harus mencoba merefleksi diri gitu ya. Artinya kita coba ketika mencari jurnal target, kita coba lihat artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya. Link publikasi pintar. Kita baca artikelnya dan kita bandingkan. Kira-kira artikel yang saya punya ini kualitasnya seperti apa dibandingkan artikel yang sudah terbit. Nah, kalau merasa sudah percaya diri artikelnya lebih bagus gitu ya, silahkan coba. Tapi itu tidak menjadi jaminan karena eh, pengelolaan jurnal atau pengelola jurnal kadang-kadang punya standarisasi sendiri. Kita menganggap artikel kita sudah baik, sudah sangat sempurna gitu. Tapi terkadang-kadang pengelola jurnal punya perspektif yang berbeda. Jadi maka dari itu kita perlu membaca tren artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal yang kita tuju untuk mengetahui seperti apa perspektif dari pengelola jurnalnya. Itu yang paling mudah dilakukan. Nah, kemudian ada yang namanya guideline dan jurnal template gitu ya. Artikel template. Jadi author guideline itu adalah panduan bagi penulis untuk menulis karya yang siap dipublikasikan dalam jurnal. Nah, author guideline ini itu biasanya ada di website jurnal masing-masing. Nah, setiap jurnal pasti ada. Apalagi jurnal yang sudah terakreditasi Sinta atau yang bereputasi internasional gitu wajib mencantumkan itu di websitenya. Itu silahkan itu bisa dibaca. Jadi itu sebagai panduan umum untuk penulis dalam menulis karya artikelnya. Kemudian setiap jurnal juga biasanya dilengkapi dengan template. Jadi sebuah dokumen yang sudah berisi format yang membantu penulis menulis karyanya sehingga nanti karya yang dibuat itu sudah menyerupai artikel yang sudah siap dipublikasikan. Seperti itu. Sehingga nanti silahkan kalau sudah ketemu jurnal target, cari template jurnalnya.
Kemudian nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua menulis sesuai dengan template-nya. Jadi di template itu sudah ada ketentuannya, hurufnya seperti apa, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nah, selanjutnya tahap pre-submission itu sudah selesai, kita sudah punya artikel yang akan disubmit, kemudian kita sudah memilih jurnal target, dan sudah menyesuaikan artikel kita dengan eh, author guideline-nya, panduan dari jurnalnya. Langkah berikutnya adalah melakukan registrasi. Jadi registrasi sebagai author atau penulis di jurnal target. Nah, yang saya contohkan ini adalah jurnal targetnya Journal of Education Action Research. Nah, kita masuk pertama ke website jurnalnya. Kemudian jika kita sebagai pengguna baru, kita klik register yang ada di pojok kanan atas. Setelah kita klik register, maka akan muncul form seperti ini. Mulai pengisian given name, kemudian family name, ada affiliation, country, dan sebagainya. Silahkan diisi, misalnya given name itu bisa gunakan nama depan, kemudian family name, kita gunakan kata terakhir dari nama kita, kemudian affiliation, itu kita isi institusi kita, kalau mahasiswa FIP, itu bisa diisi Universitas Pendidikan Ganesha, cukup diisi universitasnya, kemudian country, itu negaranya dari mana, Indonesia. Kemudian masukkan alamat email, jadi email yang digunakan adalah email aktif, karena nanti notifikasi apapun pemberitahuan dari jurnal akan dikirim melalui email tersebut. Kemudian username bisa dipilih sendiri, kemudian password dan repeat password itu silahkan masukkan. Kemudian silahkan dicentang kotak yang pertama. Yes, I would like to be notified of new publication and announcement. Artinya Anda atau kalian yang mendaftar itu siap diberikan notifikasi melalui email. Kemudian diklik capta dan klik register. Nah, setelah itu kalian sudah punya akun untuk melakukan submission. Langkah berikutnya adalah mensubmit atau mengupload naskah artikel ke sistem OJS atau ke sistem jurnalnya untuk dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, akan muncul ketika tadi register sebagai registration complete. Kemudian bisa diklik make a new submission. Nah, di sana ada 5 langkah. Jadi langkah pertama memberikan komentar kepada editor. Jadi pesan apa yang mau disampaikan kepada editor jurnalnya. Mau menyampaikan misalnya saya punya artikel tentang ini. Kemudian apa permintaannya kepada editor, silahkan disampaikan. Kemudian dicentang, yes, I would like to be contacted about this submission. Itu artinya eh, nanti kalian akan diberikan notifikasi atau dikontak sebagai corresponding kontak dari submission yang akan kalian lakukan. Kemudian klik save and continue. Selanjutnya adalah melakukan upload submission. Nah, perlu saya garis bawahi adalah file yang diupload itu adalah file berupa dokumen. Jadi bukan PDF. File dokumen. Kenapa file dokumen? Karena nanti kan artikel yang masuk tersebut akan direview, kemudian masih belum final, tidak serta-merta langsung dipublikasikan. Ada tahapan yang panjang, sehingga silahkan masukkan ke dalam eh, bentuk dokumen terlebih dahulu. Nah, kemudian akan ditanya, what kind of file is this? Gitu. Dia ditanya
file apa yang Anda upload gitu. Kalian bisa memilih artikel teks, kemudian ada banyak pilihan dan kalian bisa eh, upload lebih dari satu file. Misalnya satu file untuk naskah artikel, kemudian ada file lampiran analisis datanya, ada lampiran instrumennya, silahkan. Yang sekiranya mungkin membantu atau supaya artikel kalian dipertimbangkan oleh editor seperti itu. Kemudian klik save and continue. Nah, kemudian memasukkan metadata. Nah, ini penting sekali ya. Kebanyakan eh, hanya mengisi sekedarnya gitu. Tapi silahkan metadata ini sebagai identitas digital dari artikel nantinya saat dipublikasikan silahkan diisi dengan baik, terutama pada bagian yang di bintang merah yang wajib diisi, seperti judul, abstrak, language atau bahasa, keywords, reference, dan daftar referensi. Kemudian ada juga untuk mengisi penulis tambahan atau co-author. Jadi biasanya yang sudah langsung tercantum itu adalah penulis yang submit. Tapi kalau penulisnya lebih dari satu orang, itu silahkan ditambahkan siapa penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian klik Save and Continue. Nah, kemudian melakukan confirmation. Konfirmasi, klik Finish Submission, baru klik OK. Maka eh, submission complete, artinya proses submit artikel telah selesai. Dan kalian bisa menunggu perkembangannya itu melalui OJS dan juga email notifikasi. Nah, setelah kalian submit, itu ada proses yang namanya review dan publikasi. Jadi proses review oleh reviewer dan copy editing sampai artikel itu dinyatakan terbit. Nah, proses review itu naskah yang dikirim ke jurnal itu akan melalui penyaringan awal oleh tim editorial, seperti yang saya sampaikan tadi, pre-qualification. Nah, kalau memang tidak layak, di awal sudah di-decline atau ditolak. Nanti kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa artikelnya ditolak. Kemudian apabila lolos, nanti akan status artikelnya berubah menjadi review. Berarti artikel yang kalian kirim sedang direview oleh minimal dua reviewer yang ditunjuk oleh editor. Nah, kemudian apa namanya, seiring perkembangan gitu ya. Sekarang untuk jurnal-jurnal itu sudah diminta minimal reviewernya adalah 3 orang. Jadi sebelumnya kita menerapkan 2 orang per artikel, tapi sekarang kita diminta untuk meningkatkan kualitasnya menjadi 3 orang per reviewer, per artikel. Jadi nanti akan direview oleh 3 orang dosen atau ahli di bidang yang sesuai dengan topik artikelnya. Nah, perlu dipahami juga bagi adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi kami memberikan waktu 2 minggu untuk reviewer menyelesaikan proses reviewnya gitu. Jadi adik-adik mahasiswa mohon bersabar ketika artikelnya memang belum mendapatkan hasil review gitu. Karena eh, seperti yang saya sampaikan, ini naskahnya direview oleh 2 orang berbeda, bahkan sekarang akan 3 orang. Dan yang menjadi reviewer itu adalah orang-orang yang sibuk, yang tidak hanya pekerjaannya mereview artikel gitu. Jadi mohon adik-adik juga dipahami itu sehingga tidak melakukan spam chat ke pengelola, ke admin. Silahkan nanti kalau memang dalam batas waktu yang wajar, belum ada review gitu, baru silahkan kalian konfirmasi. Nah, disitulah pentingnya saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa proses artikel itu tidak singkat. Sekali lagi saya tekankan proses artikel sampai terbit itu tidak singkat. Tapi kami di pengelola di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat proses itu. Jadi yang biasanya bisa 1 tahun ya adik-adik ya, kalau misalnya saya
upload di jurnal Scopus itu bisa 1 tahun tanpa kabar, tapi harus tetap sabar menunggu, gitu. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan kami upayakan 1 bulan itu sudah ada kepastian. Nah, bahkan kadang-kadang pengelola jurnal, editornya itu sampai eh, juga ikut spam ke reviewernya karena mahasiswa juga mengkontak pengelola gitu. Jadi kita harus minta reviewer mempercepat. Nah, sebenarnya itu nggak bagus ya. Kita ya belajar bersabar dan belajar mengatur waktu. Jangan submit artikel itu dekat-dekat dengan batas akhir yudisium seperti itu. Sehingga eh, tidak menjadi alasan atau nanti kambing hitam pengelola jurnalnya lambat gitu. Jadi karena pengelola jurnal itu tidak tidak bisa dan tidak boleh bekerja sendiri, adik-adik. Mungkin kalau editornya 1 orang, misalnya saya, ketika ada artikel masuk, saya yang proses, saya yang review, mungkin dalam 1 malam bisa selesai, adik-adik. Tapi dalam proses publikasi ilmiah itu tidak benar, etikanya tidak benar. Jadi tidak boleh kayak dagang sate gitu. Jadi adik-adik juga harus paham bahwa proses artikel dalam jurnal itu tidak singkat. Jadi memerlukan proses yang panjang. Dan kami sebagai pengelola jurnal yang juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya juga mengupayakan supaya adik-adik bisa eh, lebih cepat seperti itu. Maka dari itu nanti eh, kita bekerja sama. Adik-adik silahkan nanti diupload artikelnya lebih awal gitu. Ketika sudah selesai mencari data, sambil menyusun skripsinya juga sambil susun artikelnya. Sehingga proses upload artikel itu tidak mendekat-dekat eh, yudisium, gitu. Tidak dekat-dekat masa kritis gitu. Jadi jauh-jauh hari diproses, saya yakin pasti akan lebih baik. Jadi waktu review naskah adalah 4 minggu maksimal. Tapi kadang-kadang ada reviewer karena reviewernya sibuk itu ya dalam 4 minggu itu mereka belum selesai. Nah terpaksa kami mencarikan reviewer pengganti. Nah itu juga perlu proses. Nah kemudian reviewer itu secara independen membuat rekomendasi kepada editor jurnal apakah naskah harus ditolak atau diterima dengan revisi. Nah, jadi yang memberikan masukan kepada editor itu reviewer, memberikan Oh, masukan makasih loh. Abis aku. apakah itu dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, kemudian editor jurnal mempertimbangkan semua umpan balik dari reviewer dan membuat keputusan untuk menerima atau menolak naskah. Nah, perlu diperhatikan ya adik-adik ya. Ini sering terjadi dan kami alami gitu ya. Banyak mahasiswa, terutama nih mahasiswa S1 dari FIP gitu ya. eh, Ketika sudah mendapatkan revisi, artikelnya tidak direvisi sesuai dengan apa yang sudah diberikan masukan oleh reviewer, tapi langsung disubmit ulang eh, artikelnya tanpa proses revisi, sehingga kualitasnya masih belum sesuai standar gitu ya. Jadi saya tekankan bahwa proses penerimaan artikel itu tidak dihitung dari jumlah revisi yang disubmit, yang diupload, tapi berdasarkan keadaan atau kualitas artikel terakhir yang diupload gitu. Kalau artikelnya masih jelek, masih itu saja, tidak dilakukan revisi secara signifikan, mau sampai 100 kali pun akan tetap saya kembalikan ke mahasiswa gitu. Jadi kami akan tetap mengecek sejauh mana signifikansi perubahan revisi yang dilakukan. Kemudian ada juga yang mengakali untuk lulus uji plagiasi gitu, melakukan hal-hal curang. Nah, kami sudah tahu semua polanya, gitu. Jadi jangan mencoba hal-hal aneh gitu. Kita sama-sama bekerja jujur seperti apa yang diarahkan oleh Prof. Agung dan Pak Dekan. Ya, kita ikuti mekanisme dan
Pasti ketika kita berbuat baik, nanti pasti akan dibantu. Kalau berbuat curang, malah ketika kami temukan yang berbuat curang itu, sengaja kami pending gitu. Kami pending sehingga mungkin itu akan menimbulkan masalah baru bagi mahasiswa. Nah, kita tidak ingin itu semua terjadi, maka dari itu silakan kita bekerja sama, baik itu ada dari pihak mahasiswa maupun pengelola jurnal. Nah, kemudian setelah melakukan revisi sampai artikel dinyatakan accepted, maka akan melalui tahap copy editing. Jadi setelah accepted bukan berarti urusan kita selesai, gitu ya. Yang pertama, kita harus menyelesaikan hal-hal administratif, seperti melakukan pembayaran biaya publikasi dan melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, mengecek tata bahasanya, mengecek kemudian penulisnya apakah sudah benar, afiliasinya apakah sudah benar. Kemudian jika artikelnya masih berbahasa Indonesia untuk jurnal yang bahasa Inggris gitu, itu perlu ditranslate gitu. Nah, kemudian eh, artikel akan diproses untuk diterbitkan pada edisi terdekat. Jadi ketika sudah pada tahap copy editing itu LOA sudah bisa diterbitkan. Kemudian artikel yang terbit akan tersedia pada halaman jurnal. Nah, mungkin pemaparan materi dari saya cukup itu saja. Untuk selanjutnya mungkin kita lebih banyak berdiskusi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan.